Saya mohon maaf, agak nangis juga ya, mengingat apa yang diajarkan ayah saya, tetapi tidak menggunakan kata-kata. Beliau itu sudah tua, ayah saya, pada waktu itu. Hal yang menurut saya sangat menyentuh hati saya adalah ketika beliau itu sudah usianya 60 ke atas, tapi senang main layangan di depan rumah. Ya, ayah saya ini kan public figure, barangkali bisa disebut kiai begitu ya. Suatu kali beliau ternyata menjawab, "Nak, orang itu butuh angin. Orang itu butuh tantangan." Saya diberi nama oleh orang tua, Zayyad Abdurrahman, yang hari ini diberi amanah untuk menjadi Kepala Program Studi Doktor Studi Islam di Pascasarjana IAIN Kediri. Saya sebagai pengajar di IAIN Kediri semenjak tahun 2005 sampai hari ini, berarti 2022, sudah 17 tahun saya mengabdi di lembaga ini. Dulu kan saya dari orang PGA, pendidikan guru agama. Sangat tidak cocok dengan pendidikan guru itu. Paling-paling nanti jadi guru. Ternyata jadi guru itu kalau ngajar anak-anak sampai kemudian ke tahap mendidiknya itu menurut saya susah banget. Anak-anaknya nakal dan seterusnya, itu juga menjadi tanggung jawab guru. Dan seluruh hal-hal yang menurut saya itu tidak saya senang. Ternyata ada peluang ya, pendaftaran untuk menjadi tenaga dosen di IAIN Kediri. Saya pun kemudian memberanikan diri. Saya kemudian ya sudah, kalau ini nggak diterima ya sudah, selesai. Jadi saya tidak perlu kemana-mana. Akhirnya betul, tahap demi tahap saya lalui dan akhirnya sampai kemudian tes dan akhirnya dinyatakan lulus. Terbersih di dalam hati saya pada waktu itu, ya Allah, saya kan nggak senang jadi guru. Ini kalau jadi dosen ngajar lagi ini. Kan sama dengan guru, hanya grade-nya saja yang dinaikkan. Ya sudah, jadi guru lagi ternyata. Tapi dari situ saya memetik suatu pelajaran, kadang-kadang ya apa yang kita benci itu justru akan menjadi pendamping kita, yang justru menuntun kita pada jalan yang benar. Orang barangkali mengatakan tersesat di jalan yang benar. Jadi ada ya nggak tahulah diksi atau kalimat itu, tetapi nyatanya bahwa kebetulan itu justru membawa kesuksesan kita di hari-hari yang akan datang. Ya, saya mengambil filosofi ayah saya sebenarnya. Suatu kali, saya mohon maaf, agak nangis juga ya, mengingat apa yang diajarkan ayah saya, tetapi tidak menggunakan kata-kata. Beliau itu sudah tua, ayah saya, pada waktu itu. Hal yang menurut saya sangat menyentuh hati saya adalah ketika beliau itu sudah usianya 60 ke atas, tapi senang main layangan di depan rumah. Ya, ayah saya ini kan public figure, barangkali bisa disebut kiai begitu ya. Anak-anaknya barangkali salah satunya saya ya agak malu. Ini gimana ini? Kiai kok malah main layangan, nggak ngaji, malah main layangan di depan rumah lagi. Aduh, gimana ini? Suatu kali saya pernah memarahi karena barangkali ya keterbatasan saya pada waktu itu yang masih belum memiliki banyak pengetahuan, belum banyak pengalaman. Pak, nyopo jenengan
bikin layangan dan kemudian memainkan layangan. Suatu kali beliau ternyata menjawab, "Nak, orang itu butuh angin. Orang itu butuh tantangan, seperti layangan ini. Layangan ini kalau tidak ada angin, dia tidak bisa melayang, tidak bisa mengangkasa. Semakin dia nanti ke atas juga, maka layang-layang ini akan semakin tinggi, akan semakin didatangi hembusan angin yang semakin kuat." Saya barangkali baru bisa berpikir pada waktu itu puluhan tahun yang akan datang. Oh, pelajarannya kemarin nih itu ya Allah. Betapa bodohnya saya pada waktu itu ketika mengetahui, mendalami, menghayati apa yang sudah disampaikan ayah saya, tidak menggunakan kata-kata itu. Wah, luar biasa sekali ya filosofi layang-layang itu. Itu yang terbesit dalam jiwa saya. Kita harus mengetahui banget kita ini tampaknya membutuhkan tantangan dari lingkungan kita. Tantangan itu bisa macam-macam. Kita tampaknya butuh cercaan orang lain, ejekan orang lain, hinaan orang lain. Kayaknya kita ini harus mau melewati masa-masa itu agar posisi diri kita yang sudah saya andaikan seperti layang-layang itu bisa terbang. Angin ini sangat mungkin ada yang cepat, ada yang putar-putar. Nah, tergantunglah kemudian layang-layang itu bisa melewati angin itu sehingga ia kemudian bisa tetap mengangkasa dengan baik. Motivasi di dalam karir itu menurut saya terproduksi bukan dari motivasi untuk mendorong saya harus begini, begitu, tidak. Justru kembali kepada filosofi layang-layang tadi. Motivasi saya adalah ejekan-ejekan, hinaan-hinaan orang itu. Yang kemudian ketika masuk ke dalam diri saya reproduksi lagi menjadi motivasi yang lebih besar. Tampaknya itu saja, karena mengapa lingkungan-lingkungan saya yang saya lihat dan saya alami di rumah tidak mengapresiasi apa yang sudah saya capai sampai hari ini. Jadi pintar-pintarnya kita saja sebenarnya bagaimana mengolah hal-hal yang tidak menyenangkan itu, kemudian setelah masuk ke dalam diri kita keluarnya sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan seterusnya. Dan yang reget-reget masuk ke jiwa saya tapi keluar dari saya, ya bisa menjadi mutiara-mutiara kata yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, menulis itu dulu pernah saya lumayan produktif ya, nulis di Radar itu. Menurut saya yang perlu diperhatikan ya ini, bagaimana kita bisa meluangkan waktu, tidak usah banyak-banyak. Begitu ada mood, langsung saja kita tuangkan menjadi tulisan. Dan itu harusnya jangan sampai terputus dengan pekerjaan yang lain. Satu tulisan itu kan nggak panjang sebenarnya, paling 800 kata, itu sudah bisa kita upload ke beberapa media sehingga kemudian bisa diterbitkan. Itu yang sifatnya apa ya, artikel-artikel kecil ya, kira-kira seperti itu, atau opini dan seterusnya. Tapi kalau buku, penelitian dan seterusnya, ya karena itu merupakan tugas, saya kira ya mau tidak mau ya harus dicarikan waktu sehingga kita bisa menyelesaikan tugas penulisan itu dengan baik. Memang konsistensi itu membutuhkan belajar ya. Kita tampaknya membutuhkan semacam ya dalam tanda kutip apa ini,
perangsangan-perangsangan imajinasi kita. Ya, sebisa mungkin inspirasi-inspirasi itu bisa muncul dalam benak kita. Karena begini, ritme hidup kita ini tidak bisa dalam posisi stang terus. Kadang ada sedihnya, kadang ada nggak enaknya. Nah, pada posisi-posisi yang mood kita tidak muncul itu ya jangan dipaksakan. Tetapi saya yakin tidak kemudian orang itu sedih terus. Adalah posisi-posisi atau situasi yang kita bisa memanggil mood itu sehingga kita bisa mengembangkan imajinasi. Saya kira dengan menulis itu ya apa ya, yang paling penting itu modalnya adalah banyak baca dulu. Harus ada modalnya, tidak kemudian kosongan terus nulis ya susah. Nanti imajinasinya tidak bisa dikembangkan. Tapi kalau orang ini banyak baca dan juga banyak bergaul dengan banyak orang, dari situlah akan memunculkan dan mengembangkan imajinasi kita. Maka dari situ kita mulai menulis. Oh itu ya. Yes. Itu kan neliti di Malaysia itu. Ya. Jadi neliti di Malaysia itu banyak hal yang sebenarnya menarik banget diteliti ya. Tetapi bagi orang yang ada di Malaysia sana itu sudah dianggap peristiwa biasa. Peristiwa yang ya lazim lah. Ya tujuan utamanya mau tidak mau ya untuk menambah income. Tetapi mereka tidak memperhitungkan akibat-akibat yang barangkali bisa disebut merugikan. Di dalam buku ini ya, ada hal yang menurut saya cukup lucu. Mereka sebenarnya sudah menikah di Indonesia. Tetapi ketika ia pergi ke Malaysia, sangat mungkin mereka akan menikah lagi. Itu jumlahnya udah ratusan peristiwa seperti itu. Kalau sudah menikah lagi bagaimana? Ribet dan ruwet hidup itu di sana. Jadi menikah lagi di sana, punya anak lagi di sana. Tahu-tahu kemudian di rumah juga sudah punya anak. Saya nggak tahu fenomena itu menjadi sesuatu yang tampaknya dianggap wajar saja di sana. Karena begini, kalau dia sudah menikah di sana, padahal dia di rumah juga punya punya rumah tangga, kelihatannya enteng saja. Jadi kalau di sana menikah, punya anak, ya kalau kemudian dia pulang ke Indonesia, ya sudah kembali lagi ke keluarganya. Yang lebih mengherankan lagi, keluarga yang ada di Malaysia tampak tidak susah-susah amat untuk ditinggalkan ke Indonesia. Jadi hidup di Malaysia itu tampaknya menjadi pilihan beberapa orang Indonesia. Meskipun dengan tingkat kesulitan yang lebih berat daripada di kampung halamannya sendiri. Ya saya nggak tahu lah, itulah namanya teori tantangan. Semakin tantangan itu besar, semakin orang pengen survive, pengen hidup, pengen bertahan hidup. Dan tampaknya mereka betul-betul mengalami peristiwa-peristiwa yang ada di Malaysia. Ya, jadi menerbitkan buku ini memiliki tujuan sebagai sarana publikasi. Itu yang pertama. Kalau di Kediri ada, pikir saya pada waktu itu, mengapa saya harus jauh-jauh ke tempat yang lain. Saya kira saya tidak perlu berpikir berat untuk menerbitkan buku itu. Yang penting bahwa buku itu terbit dan memiliki beberapa standar sebagai buku yang resmi dan buku yang bisa diakui di ranah publik. Harapan saya tentu buku yang diterbitkan
di mana ini? Visi Cakrawala Satria Mandiri. Satria Mandiri, bisa lebih intens lagi, lebih berkembang lagi, dan tidak hanya saya yang bisa menerbitkan, dari banyak kalangan saya kira tentu berharap agar suatu penerbitan itu bisa berkembang lebih pesat lagi. Saya kira hal-hal yang tampaknya berwujud buku, meskipun di era digital, ya saya masih memiliki keyakinan untuk tetap bisa survive ya. Jadi bertahan, sama dengan koran ternyata juga masih tetap bertahan. Buku itu kadang-kadang lebih kita sukai karena bisa kita bawa. Sementara sangat mungkin model e-booknya kita simpan di komputer kita simpan di HP kita. Tetapi rasa-rasanya kadang-kadang bisa dibawa kemana-mana, tapi nyekrol sana-sini itu menurut saya cukup merepotkan juga. Pedes juga di mata kadang-kadang begitu. Lebih baik buku kita baca, kita dalami sampai tuntas, kita pahami isinya, akan lebih mudah menurut saya begitu daripada buku yang ada di tampilan screen kita. Ya itu sih banyak pilihan ya, karena barangkali saya sudah mulai berumur, jadi ada keterbatasan untuk menggunakan mata dengan melihat tampilan di layar. Ya cukup lumayan radiasinya, jadi agak kurang nyaman juga di situ. Kira-kira seperti itu gambarannya.